Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, kita akan menjawab atau membahas pertanyaan yang diajukan minggu lalu. Pertanyaan minggu lalu adalah, apakah Anda sudah siap ketika Injil menghakimi Anda? Saudara, ini sangat menarik pertanyaan ini, dan bagaimana perjanjian baru menjawab pertanyaan ini. Dan saudara, mari kita membahas bersama apa dikatakan oleh perjanjian baru. Tapi sebelumnya saudara, kita akan membahasnya, mari kita berdoa. Aba ya Bapa, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Engkau layak dipuji, tinggikan, dimuliakan karena Engkau sang pencipta, Engkau maha kuasa. Pada saat ini Bapa, dalam pekerjaan kami akan mau memberitakan kebenaran, dan kami sebagai pendengar melihat, biarlah kami dapat mengerti, memahami kebenaran yang akan mengkuduskan kami. Pimpin acara ini Bapa dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa itu padamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebelum kita akan membahas pertanyaan ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 12 ayat ke-48. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara. Siapa saja yang menolak aku, Yesus katakan, saudara, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, inilah yang akan menghakiminya pada akhir zaman atau hari kiamat. Saudara, tujuan daripada pembahasan kita saat ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu dua hal yang berbeda, sangat berbeda sekali. Dan yang membedakan itu adalah Allah sendiri, sesuai dengan penjelasan Nabi Yeremia dalam Yeremia 31 ayat 32. Nah saudara, tema kita pada saat ini atau judul kita pada saat ini adalah Injil menghakimi seluruh rahasia umat manusia dalam corona ini. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaan minggu lalu adalah, apakah Anda sudah siap ketika Injil menghakimi Anda? Saudara, tujuan ini adalah agar kita mengerti bahwa perjanjian baru ini bukanlah Quran, perjanjian baru bukanlah komik, dan perjanjian baru ini bukan kuhab atau hukum perdata, tapi perjanjian baru ini adalah hukum yang Allah berikan kepada umat manusia agar umat manusia dapat diselamatkan oleh Injil ini. Nah saudara, kita akan bahas bersama, apakah Anda sudah siap ketika Injil menghakimi Anda? Saudara, bagaimana perjanjian baru menjawab ini? Yang pertama adalah, saudara, sebelum kita menjawab perjanjian baru menjawabnya, mari kita pertama kita akan mendengar penjelasan dari kata Injil. Saudara, dalam bahasa Yunani kata Injil adalah evangelion, ya, evangelion. Evangelion ini adalah kata majemuk atau dua kata digabung menjadi satu, yaitu dari kata eu dan angelia. Eu, saudara, artinya baik, sedangkan angelia adalah kabar, berita, informasi atau informasi yang yang didefinisikan. Nah, kalau dikatakan evangelion adalah kabar baik atau berita yang baik, informasi yang baik. Nah, pertanyaan saudara, kenapa Injil itu adalah kabar baik, informasi yang baik, atau berita sukacita itu? Mengapa? Karena jawabannya adalah dijelaskan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4, di mana Yesus mati, kemudian Yesus dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga, kabar baiknya adalah Yesus dibangkitkan oleh kuasa Allah yang dijelaskan oleh Paulus dalam Roma pasal 8 ayat ke-11, di mana Roh Kudus harus membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yang menjadi pertanyaan saudara adalah, kenapa Allah harus memakai Roh Kudus untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Dan ini dijelaskan oleh Rasul Petrus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-24 dan 27, bahwa dikatakan oleh Petrus nubuatan bahwa mustahil orang yang benar itu berdiam dalam alam maut. Ya. Nah, kenapa pertanyaan ini adalah kenapa orang benar itu tidak bisa berdiam dalam alam maut? Jawabannya adalah karena Yesus mati, saudara, bukan karena dosanya sendiri, tetapi Yesus mati bukan dia berdosa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia mati bukan dosanya sendiri, dan dia mati oleh karena pelanggaran atau dosa manusia. Oleh sebab itu iblis tidak bisa menahan Yesus di alam maut, saudara. Itulah sebabnya saudara, Allah harus membangkitkan dia dengan kuasa Roh Kudus yang dijelaskan Paulus dalam Roma 8 ayat 11, supaya
inilah berita yang baik, inilah yang sebagai informasi kekuatan iman kekristenan itu, yaitu dijelaskan dalam perjanjian baru. Itu kekuatan iman, yaitu Injil. Paulus katakan di dalam Roma pasal 1 ayat ke-16, tiadalah aku berasa malu mengaku Injil itu, karena itulah kuasa Allah yang menyelamatkan tiap-tiap orang. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Greka. Jadi kekuatan daripada Injil adalah kuasa Allah, dunamis theos bahasa Yunaninya, di mana kuasa Allah itu adalah bisa menyelamatkan Anda dan saya ketika mentaati Injil. Tetapi ketika kita tidak bisa mentaati Injil, adalah Injil itu juga akan berbalik menghukum Anda. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua adalah, apakah Anda sudah siap ketika Injil menghakimi Anda? Saudara, untuk terhindar dari penghakiman Injil itu, bagaimana solusi Alkitab memberikan informasi kepada kita? Pertama, kita harus mentaati Injil ini. Nah, Injil itu adalah kabar sukacita. Nah, ketika kita melakukan kabar sukacita dengan proses perjanjian baru dijelaskan, yang pertama kita harus mendengar. Roma 10:17. Iman itu datang daripada pendengaran akan sabda Kristus. Yang kedua, kita harus percaya akan informasi pendengaran itu, yaitu sabda Kristus. Ketika kita percaya, kemudian kita bertobat. Bertobat adalah berhentikan aktivitas dosa. Kemudian setelah bertobat, kita harus mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup sesuai dengan komitmen yang dikatakan oleh Matius 10 ayat 32-33. Penulis Matius katakan, saudara, siapa yang mengaku aku di hadapan manusia, Yesus katakan, aku akan mengakui di hadapan Bapakku di surga. Tetapi siapa yang tidak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku pun tidak akan mengakui di hadapan Bapakku di surga. Nah, yang berikut adalah pengakuan adalah memiliki power, kekuatan. Dijelaskan Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 10. Dengan pengakuan kita dapat diselamatkan. Dan setelah kita mengaku, saudara, kita harus dibaptis sesuai dengan amanah agung Yesus Kristus dalam Markus 16 ayat ke-16. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, cara inilah, saudara, apakah Anda sudah siap ketika Injil menghakimi Anda? Ketika Injil diperhadapkan dengan Anda, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, atau ketika Anda mati, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan memakai Injil menurut Roma 2 ayat ke-16, ya, bahwa ketika Injil diperhadapkan dengan Anda tidak lagi kena hukuman melalui Injil itu. Kenapa? Karena Anda sudah mentaati Injil itu. Oleh sebab itu, Anda terbebas dari penghakiman akan Injil itu. Mengapa? Karena Anda mentaati Injil. Dan Injil itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri, dan firman telah menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, logosar, yaitu firman menjadi manusia, itulah Yesus sendiri. Dengan demikian, saudara, ketika kita mentaati Injil dengan mendengar, percaya, bertobat, mengaku, dibaptis, maka Allah menambahkan Anda ke dalam kerajaan Allah. Kisah Rasul 47, Kisah Rasul 14 ayat ke-22. Dengan demikian, saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Injil menghakimi Anda, maka Injil Injil itu akan membebaskan juga Anda, karena Anda mentaati Injil itu. Semoga dengan pelajaran ini, saudara, memberikan manfaat dan pelajaran pengetahuan bagi kita bahwa bukan perjanjian lama kita dihakimi, bukan dengan hukum Taurat kita dihakimi, bukan juga dengan kitab para nabi kita dihakimi, bukan juga dengan kitab Mazmur kita dihakimi, tetapi dengan Injil. Sebagaimana teks kita Yohanes 12 ayat 48, Yesus katakan, siapa yang membuang aku dan tidak menerima perkataanku, maka ada satu yang menghukumkan dia, yaitu perkataannya aku katakan itu yang akan menghukumkan dia pada hari kiamat. Paulus katakan dalam Roma 2 ayat 16, pada hari Allah menghakimkan segala rahasia manusia bersetuju dengan Injil yang memberitakan. Semoga bermanfaat bagi kita dan menambah iman kita melakukan Injil Kristus, maka Anda akan diselamatkan oleh Injil itu, dan bukan Injil itu menghakimi Anda. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman itu mengkuduskan kami, biarlah firman itu menyempurnakan kami, dan biarlah firman itu akan membawa kami menuju surga yang kekal. Ketika kami mentaati Injil itu, bukan melawan Injil itu atau menentang Injil itu. Sekalipun kami menentang, sekalipun kami mentaati Injil, tetap Injil itu akan menghakimi kami. Terima kasih Bapa akan firman-Mu yang
memberikan informasi pengetahuan rohani kepada kami, agar kami memiliki pengetahuan rohani dan mentaatinya, agar Injil itu menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami bawa doa itu kepadamu. Amin. Saudara, apabila Anda memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.